Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada Jumat yang penuh berkah ini di Majelis Amara kita kembali mengkaji hal penting yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa kita mohon pada Allah di setiap paginya, di mana kita berdoa ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, pagi ini kita bahas satu doa, yaitu meminta perlindungan dari 4 hal, yaitu kita baca ba'da tahiyat sebelum salam, di mana di dalam sholat ada tempat-tempat tertentu kita itu berdoa. Di antaranya 1, saat membaca surat Al-Fatihah, yaitu pada kalimat ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Yang kedua, tempat kita membaca doa lagi adalah ada salah satu bacaan ketika rukuk dan sujud itu berisi doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalimat Allahumma gfirli di akhir doa, di akhir bacaan rukuk dan sujud ini menunjukkan itu adalah doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Terus tempat yang ketiga, tadi rukuk dan sujud ya. Tempat yang ketiga spesial ketika sujud. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Keadaan di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah, yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Berarti ada anjuran berdoa saat sujud. Dengan doa yang pertama bisa dipahami, yang kedua diusahakan bahasa Arab karena masih dalam sholat. Kalau ibu mau pingin doa khusus dibaca ketika sujud, diucapkan dalam batin saja, tidak perlu di lisan. Karena kalau di lisan ini masalahnya kalam, jadi ucapan di lisan, maka tetap dengan bahasa Arab. Kalau di lisan bahasa Arab, kalau dalam batin bebas. Terus tempat yang keempat, ya ini yang kita bahas, ba'da tahiyat sebelum salam. Ba'da tahiyat sebelum salam. Ini diistilahkan dengan dubur sholat. Diistilahkan dengan dubur sholat. Dubur artinya buri kan, belakang ji. Nah, dubur itu dalam istilah sholat, dubur sholat ada 2. Dubur itu dari bahasa Arab. Ya. Dubur itu, dubur sholat di dalam sholat itu ada 2 pengertian. Yang pertama, ba'da tahiyat sebelum salam. Yang kedua, ba'da salam. Yang pertama ba'da tahiyat sebelum salam, yang kedua ba'da salam. Nah, yang kita bahas di sini dubur sholatnya ba'da tahiyat sebelum salam.
Ingat ya, kita bagi dalam tahiyat itu, saat ibu tahiyat akhir, terutama tahiyat akhir ya, situ ada bacaan tahiyat. At-tahiyatulillah wa salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tahiyat namanya. Bacaan kedua ketika ibu duduk tahiyat akhir adalah solawat. Kita kenal dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu solawat. Yang ketiga, di saat tahiyat ada doa. Ada doa lagi. Di antaranya kita dianjurkan baca meminta perlindungan dari 4 hal yang nanti kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bisa selain doa ini lagi, selain 4 hal ini kita minta doa yang lainnya. Misalnya Nabi anjurkan baca dalam dubur salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga Nabi SAW baca di akhir tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan dari berbuat dosa dan terlilit utang. Itu juga jadi bacaan. Berarti dalam tahiyat tadi ada berapa bagian? 3 nji. Ada tadi tahiyatnya, bacaan tahiyatnya. Yang kedua bacaan sholawatnya. Yang ketiga doa. Kalau tahiyat awal yang bedanya, kita cuma baca tahiyat, namun masih ada anjuran baca sholawat. Bisa minimal sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tahiyat akhir, tahiyat, bacaan tahiyat, sholawat, terus doa. Nah, yang ini kita bahas yang bagian doanya. Berarti kesimpulannya ya, dalam sholat tempat berdoa kapan saja berarti. Tadi ada di surat Al-Fatihah, rukuk dan sujud. Kemudian ada yang spesial ketika rukuk, kemudian sujud. Ya, sujud tadi sudah ya, spesial ketika sujud, maaf. Terus yang terakhir, tahiyat, ba'da tahiyat sebelum salam. Nah, ada aturan kalau mau berdoa, ibu mau berdoa di dalam sholat ini ada aturannya. Ya, aturan ini mesti ditimbang-timbang ketika mau berdoa. Yang pertama, berdoanya yang paling bagus dengan bacaan yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Itu lebih utama. Karena sifat doanya itu lebih sederhana, simple, padat, jelas. Atau para ulama istilahkan dengan sifat doanya adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ringkas, syarat makna. Ringkas, syarat makna. Maknanya padat. Dan tipe doa yang paling bagus, model doa yang paling bagus seperti itu. Doa itu nggak panjang-panjang sekali, nggak perlu minta-minta detail, rinci-rinci sekali, nggak perlu. Ya Allah, saya minta gamis yang hitam, yang ini, model ini ya Allah. Kalau yang lain saya nggak suka ya Allah. Ini lagi brand ya Allah, yang ini aja, yang lain nggak ya. Nggak boleh, itu terlalu rinci. Ya Allah, kalau motor ya Allah yang pink ya Allah, mudah-mudahan ada keluaran baru ya Allah. Nggak usah dispesifikasi kayak gitu. Minta yang terbaik. Inti doa itu minta yang terbaik. Sifat doa tadi apa? Jawami'ul kalim. Maka di dalam Al-Quran hadis ada doa, Bu. Doanya itu jawami'ul kalim. Ringkas, syarat, makna. Coba ibu timbang-timbang doa sapu jagat coba. Ringkas enggak? Hah? Ringkas atau tidak? Ringkas ya, coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba lihat ya artinya ya. Ya wahai Rabbku, ya, anugerahkanlah kepada kami
Fid dunya, di dunia ini kebaikan, berarti kebaikan dunia. Kebaikan dunia apa saja? Apa? Kebaikan dunia apa saja? Gamis sudah masuk apa belum? Masuk. Motor sudah masuk apa belum? Masuk. Rumah sudah masuk apa belum? Masuk. Ibu nggak perlu rinci itu. Ya, doa itu sudah padat banget itu. Kebaikan dunia loh itu. Nyaur utang sudah masuk belum? Oh, masuk juga. Ibu nggak hafal doa banyak-banyak, cuma doa sapu jagat aja. Ya Allah, itu sudah cukup, itu mencukupi itu. Kebaikan dunia sifatnya umum, dan kebaikan akhirat, masuk surga, dimudahkan amal-amal untuk masuk surga, ada di situ. Dapat kemudahan-kemudahan di alam kubur, ya, nanti di padang mahsyar, dimudahkan jawab pertanyaan kubur, masuk di situ. Itu akhirat itu. Minta kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Nah, sudah termasuk, ya, doa ini ringkas padat. Jadi pilihan pertama, usahakan doanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Walaupun nanti ibu masih boleh berdoa dengan doa yang lainnya, tidak ada larangan. Namun sebisa mungkin, maka ada anjuran untuk ibu-ibu, hafalkan doa-doa. Doa-doa itu hafalkan itu. Nanti bisa pelajari di buku saya 52 mengatasi problem hidup, ada di situ. Itu dipilih doa-doa saking Quran, hadis itu ringkas. Ya, itu bisa dihafalkan itu. Masya Allah doanya itu bagus-bagus di situ. Doa-doa dari Al-Quran dan hadis. Terus aturan yang kedua, kalau mau berdoa dalam sholat, sebaiknya dengan bahasa Arab seperti yang tadi saya sebut. Bahasa Arab. Walaupun itu dengan doa yang dibuat dengan bahasa Arab, ya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, namun maknanya benar, boleh dipakai ketika itu. Kemudian aturan yang ketiga lagi, ini bagi yang sholat berjamaah, terutama ketika sujud ataupun tahiyat akhir. Kalau yang sholat berjamaah, jangan sampai telat dari imam. Ada ibu-ibu yang ingin berdoa ketika sujud, dia khususkan misalnya doa ketika sujud terakhir, imamnya sudah tahiyat, sudah mau salam nih, baru dia bangkit. Dia perlama doa ketika sujud terakhir tadi. Tidak benar. Bagi makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, ittiba. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi, liutamma, yaitu diikuti, ittiba pada imam, ikuti imam. Fala takhtalifu alaih, maka jangan selisih imam. Ya, jangan selisih imam. Gerakannya ikuti imam. Imam rampung sholat, mau salam ya salam. Imam bangkit dari sujud duduk tahiyat, ya ibu setelah itu ngikuti sujud, ya, ngikuti duduk ketika tahiyat, ya nggak lama di situ dalam sujud. Ada aturannya. Maka bagi makmum, dia tidak sibuk memperlama sholatnya, yaitu memperlama sujudnya, padahal dia punya tugas untuk mengikuti imam. Ada kaidah yang dikenal oleh para ulama, al-mashghulu fala yushaghulu. Ya, jika sudah disebutkan dengan yang lain, yaitu tadi ngikuti imam, maka jangan sibuk dengan urusan sendiri di situ. Karena tugas makmum mengikuti imam. Terus yang aturan yang lainnya lagi, ya, aturan yang lainnya tadi yang pertama apa? Sumber Al-Quran dan hadis, terus dengan bahasa Arab, tidak sampai ketinggalan dari imam. Nah, 3 ini aturan pokoknya. 3 saja untuk aturan tadi. Baik, sekarang kita bahas doa meminta perlindungan dari 4 hal. Termasuk juga di sini meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba. Yaqul
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud. Jadi catatan situ yang dimaksud adalah tasyahud akhir. Karena tasyahud ada dua ya, ada yang awal dan ada yang akhir. Di sini yang dimaksudkan untuk hadis ini adalah ketika tasyahud akhir. Di antara kalian bertasyahud akhir, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lihat artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Berarti 4 ya. Minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1, dari siksa neraka jahannam. 2, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat, minta perlindungan dari fitnahnya dajjal. Sekarang lihat faedah saking hadis. 1, dianjurkan membaca doa ini pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Karena biasa tasyahud awal itu lebih singkat bacaannya. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, selesai dari bacaan tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan dari 4 perkara. Berarti kalau tasyahud awal tidak terlalu lama, yang lama itu tasyahud akhir. Dan doa itu baiknya letaknya di tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Sehingga tasyahud awal dengan tasyahud akhir posisi duduknya berbeda. Kalau tasyahud awal iftirash, kalau tasyahud akhir tawarruk. Iftirash apa? Duduk, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki, tidak keluar. Tawarruk apa? Duduknya kaki kanan ditegakkan, kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Itu namanya apa? Tawarruk. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'i, setiap duduk tahiyat akhir duduknya tawarruk, kaki keluar. Ya, kaki keluar. Terus lanjutannya, duduk selain tahiyat akhir duduknya iftirash, kaki tidak perlu keluar. Situ ada duduk antara 2 sujud, situ ada duduk tahiyat awal, di situ ada duduk istirahah. Ya, duduk istirahah. Duduk istirahah, saya mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Saya duduk dulu sebentar. Dari mana tadi? Rakaat pertama ke rakaat kedua, atau rakaat ketiga ke rakaat keempat. Ada duduk sebentar, tidak ada baca apa-apa, cuma duduk peralihan. Dari sujud kedua ke rakaat genap. Ya, sujud kedua ke rakaat genap. Duduk apa tadi namanya? Istirahah. Nah, saya sujud ya, sujud. Coba, saya sujud. Sudah sujud, saya mau bangkit, saya duduk dulu. Baru Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada anjuran kayak gini. Ustadz, imamnya nggak duduk istirahah, kami boleh duduk istirahah? Nggak boleh.
Karena kata Imam Nawawi, duduknya hanya sebentar, sehingga tidak ketinggalan dari imam. Bacaannya apa? Tidak ada, cuma peralihan. Dan ini akan menunjukkan gerakan sholatnya lebih santai, tidak terburu-buru. Ya, dia gerakannya lebih santai. Maka tadi balik, duduk iftirash berlaku untuk duduk antara dua sujud, terus duduk tahiyat awal, terus duduk istirahat. Atau bahasa Indonesianya duduk istirahat gitulah. Istirahat itu bahasa Arabnya. Nah, ingat kaidahnya ya. Kalau duduk tahiyat akhir pokoknya tawarruk, kaki keluar. Mau 1 rakaat witir, mau 2 rakaat subuh rawatib, tahiyatul masjid. Kemudian 3 rakaat, mau itu sholat maghrib ataupun witir, atau sholat 4 rakaat. 4 rakaatnya mungkin ada yang 2 kali tasyahud, seperti sholat zuhur. Boleh juga 4 rakaatnya mengerjakan sholat asar. Ada sholat sunnah asar itu qobliyahnya 4 rakaat. Bisa 4 rakaat sekaligus. Ya, bisa 4 rakaat sekaligus. Di situ berarti cuma 1 kali tasyahud saja. Maka duduknya pokoknya terakhir tawarruk. Atau sholat duha mau 4 rakaat sekaligus boleh. Namun yang afdol, ya, yang afdol untuk sholat asar, qobliyah asar maupun duha tadi, ataupun sholat ya, tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun 4 sekaligus boleh. Ya, 4 sekaligus boleh. Kalau sholat malam ada hadis khusus dari Aisyah, 4 sekaligus boleh. Seperti riwayat dari hadis Aisyah yang sebut Nabi SAW sholatnya 4 rakaat sekaligus. Nah, terus yang kedua, lihat faedah yang kedua. Seorang hamba yang beriman hendaklah minta perlindungan pada Allah dari Jahannam. Jahannam itu diantara nama neraka. Neraka itu punya nama-nama macam-macam. Ada disebut Sakor, ada yang disebut Jahannam, ada disebut juga An-Nar, ada juga disebut Jahim. Ya, macam-macam namanya. Adapun di sini ingat ya, nama surga, nama neraka, ya kalau tentang akhirat itu identik dengan realitanya. Jadi disebut Jahannam, realitanya juga seperti itu. Jahannam itu punya sifat bu'dul qa'ri. Bu'dul qa'ri itu sumur yang dalam. Maka Jahannam itu dalamnya dalam sekali. Pernah Nabi SAW lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian ada batu tiba-tiba jatuh. Nabi tanya pada para sahabat, kalian tahu batu apa yang jatuh ini? Apa yang jatuh ini? Kemudian para sahabat jawab, wallahu a'lam, kami nggak tahu. Kemudian Nabi SAW itu sebut, ini adalah batu yang dilemparkan dari atasnya neraka setelah 70 tahun baru sampai di dasarnya. Berapa tahun? 70 tahun. Masih muat orang banyak gitu dalam neraka ini. Ya, 70 tahun, sangat dalam. Makanya Jahannam disebut Jahannam karena artinya sumur yang dalam. Dan penamaan surga, penamaan neraka, penamaan kiamat, termasuk nama-nama Allah, itu sesuai dengan sifatnya. Ya, penamaan neraka, Jahannam, oh sifatnya ya Jahannam. Apa arti Jahannam tadi? Bu'dul qa'ri, sumur yang dalam. Sesuai dengan sifat. Penyebutan surga juga demikian. Jannah, surga itu jannah. Jannah itu artinya kebun. Ya, karena di surga itu bagaikan kebun di situ. Kebun yang luas. Kemudian kiamat juga sesuai dengan sifatnya. Kiamat disebut kiamat ya, karena orang-orang ketika itu berasal dari kata qiyam. Orang-orang berdiri menghadap Allah pada hari kiamat. Kiamat punya nama lain lagi. Misalnya Al-Qari'ah. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Berasal dari kata qara'a yang artinya kaget ketika itu. Karena ketika kiamat itu datang tiba-tiba. Kiamat itu datang tiba-tiba. Saking tiba-tibanya, tinggal menunggu saja perintah Allah itu. Israfil itu sudah menyiapkan di mulutnya itu sangkakala. Sejak diutusnya Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal disembur saja. Saking kiamat tuh tinggal sebentar lagi, tinggal siap-siap. Si Israfil sudah siap, kita aja yang belum. Ya. Israfil sudah siap-siap itu, tunggu perintah dari Allah. Jadi nama kiamat, nama surga, nama neraka sesuai dengan sifatnya. Maka jahanam disebut jahanam seperti itu. Dan sifat jahanam ini, ya, ingat, jahanam itu bertingkat-tingkat atau neraka itu bertingkat-tingkat. Yang masuk neraka jahanam, yang masuk neraka ada dua golongan. Ada yang sifatnya itu golongan pertama itu kekal dalam neraka, yang kedua cuma sementara. Ya, ada yang sifatnya itu kekal dalam neraka, berarti nggak keluar-keluar. Siapa yang kekal dalam neraka nggak keluar-keluar? Yang pertama golongan kafir, musyrik. Yang kedua golongan munafik. Namun munafik keyakinan di sini ya. Munafik dari sisi keyakinan. Kemudian yang kedua ada golongan yang sementara di neraka, yaitu orang yang berdosa kemudian masih punya iman. Dia berbuat dosa namun masih punya iman. Selama nantinya imannya itu ada kecil saja, maka dia akan tetap keluar dari neraka. Maka orang beriman tidak kekal dalam neraka. Yang kekal siapa tadi? Orang kafir, musyrik, munafik. Orang beriman selama masih punya iman kecil saja akan keluar. Ya, akan keluar. Maka nanti berarti orang beriman ada yang masuk surga secara langsung, tanpa hisab, tanpa siksa. Ada orang beriman yang dihisab terlebih dahulu, kemudian masuk surga. Ada orang beriman yang masuk surga itu mampir dulu ke neraka, kemudian setelah itu dihisab, perhitungannya ada, selesai, baru kemudian masuk surga. Masuk surganya bagaimana? Bisa jadi dengan syafaat. Di antaranya pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku itu akan diberikan pada pelaku dosa besar dari umatku. Jadi bisa keluar dari neraka tadi dengan syafaat. Bahkan ada penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Dia disebut, golongan ini disebut jahannamiyun. Ya. Golongan ini disebut jahannamiyun. Golongan yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Ketika itu dia berdialog dengan Allah saat itu. Karena dia merasa bahwasanya ini saya paling terakhir ini. Ya. Ketika itu dia menanyakan, saya masih bisa masuk surga atau tidak? Kata Allah, silakan kamu masuk situ. Dia ketika mau masuk, dia bilang, wah nggak mungkin. Akhirnya dia menghadap Allah lagi. Surga sudah penuh. Kemudian ketika itu Allah dialog lagi. Allah katakan, kamu masuk saja sana. Dia balik lagi menghadap Allah. Surga sudah penuh ya Allah. Sampai ketiga kalinya, sudah kamu masuk saja. Sekarang kamu minta apa saja yang kamu minta ketika itu. Ya, maka Allah katakan pada dia, kamu bayangkan surga itu kayak apa sih? Kemudian dia bayangkan surga itu kayak gini, di dalamnya itu seperti ini nikmatnya, seperti nikmatnya. Maka yang dia bayangkan, kemudian Allah katakan saat itu, yang kamu dapatkan di surga adalah 10 kalinya dari bayanganmu. Mungkin dia bayangannya adalah di dunia itu kenikmatan tuh kayak gini, itu jadi standar dia ketika di surga. Allah katakan, bagimu di surga 10 kali daripada yang engkau bayangkan. Itu yang keluar dari neraka terakhir kali dan terakhir masuk surga. Masih dapat kenikmatan 10 kali dari nikmat di dunia. Masih dapat kenikmatan 10 kali dari nikmat di dunia. Nah, itu tentang jahannam. Terus yang ketiga,
siksa dan nikmat kubur benar adanya. Hal ini didukung dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Berarti ketika mati kita semua masuk kubur. Kubur ini tetap berlaku untuk orang yang mati di kubur dan orang yang tidak mati tidak ditemukan ya mayatnya. Tetap dia akan melewati alam kubur. Jadi kubur itu alam sendiri. Ada yang mati dimakan ikan di lautan sana tetap akan lewati nanti alam kubur. Iya Bu, matur nuwun. Tetap akan melewati alam kubur. Ada yang mati dimakan hewan buas ya, nggak ditemukan mayatnya di mana. Maka tetap dia akan melewati alam kubur. Dan alam kubur itu alam tersendiri ya, alam berbeda. Kita kenal dengan alam barzah. Nah, kubur di sini ada nikmat. Ya, saya pernah ceritakan yang kajian hari Senin kemarin, bahwasanya orang yang masuk kubur dia itu dapat nikmat, di antaranya kuburnya diperluas sampai 70 kali 70 hasta dan diberikan penerangan. Kuburnya jadi terang tanpa diberi lampu dari luar. Ini perkara gaib diimani. Ada yang dapat siksa ketika itu, orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, dia dapat siksa, kuburnya dipersempit dan kuburnya dalam keadaan gelap. Maka di antara nikmat kubur itu adalah kubur dilapangkan, diperluas, kemudian kubur tadi itu diberi penerangan atau Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya pada kubur tadi. Sedangkan siksa kubur itu di antaranya adalah kubur dipersempit dan kubur itu dalam keadaan gelap. Maka kalau ibu-ibu minta perlindungan pada Allah, ya Allah lindungilah saya dari siksa kubur. Nah, biar tidak kuburnya itu gelap, biar kuburnya tidak dalam keadaan gelap, biar kuburnya tidak dalam keadaan sempit. Itu sudah termasuk dalam doa yang ibu panjatkan. Dan seorang muslim wajib mengimani siksa kubur dan nikmat kubur tadi. Walaupun ketika jenazah itu dibuka lagi, kok nggak ada apa-apa. Diimani apa adanya, karena itu alam berbeda. Kalau itu alam berbeda, maka kejadian-kejadian di alam kubur itu perkara gaib, kita cuma mengimani kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil nggak boleh. Contoh misalnya, ada hadis yang menyebutkan ketika orang-orang yang datang ke kubur itu sudah prosesi kubur sudah selesai, mereka pergi. Maka yang di dalam ini masih mendengar suara terompahnya tadi, suara sendalnya. Selain dari itu butuh dalil lagi. Ya, selain dari itu butuh dalil lagi. Misalnya ada orang soleh meninggal dunia, dia orang soleh. Ada yang datang minta doa lewat perantaraannya. Apakah orang soleh ini mendengar untuk menyampaikan pada Allah? Jawabannya butuh dalil lagi. Kalau tidak ada dalil, maka penyampaian perantara atau tawasul dengan orang soleh yang sudah mati seperti ini tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Ini masuk dalam ranah gaib. Terus yang keempat, yang dimaksud berlindung dari fitnah ketika hidup. Nah sekarang, wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah sekarang kita bahas wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang dimaksud berlindung dari fitnah ketika hidup adalah tergoda dengan dunia atau syahwatnya atau kebodohan di dalamnya. Misalnya nggak kenal agama. Dan yang paling besar adalah godaan saat akan meninggal dunia. Itu maksud dari fitnatil mahya. Fitnah hidup. Ya, ini macam-macam ya. Tadi apa? Tergoda dengan dunia. Sampai ada yang pokoknya ingin dapat dunia segala cara ditempuh pokoknya. Ya, segala cara ditempuh. Dia mau tergoda dengan dunia, dia tempuh segala cara. Yang halal, haram dia nggak peduli. Yang penting punya uang gitu. Nah, itu namanya orang tergoda dengan dunia tadi. Lalu syahwatnya. Bisa dengan wanita, fitnah wanita, atau bisa dengan berzina, ya, homoseks dan seterusnya. Itu fitnah syahwat namanya. Bisa juga kebodohan di dalamnya, yaitu ketika hidup di dunia tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, enggan untuk mempelajari agama. Itu namanya fitnatil mahya.
fitnah ketika hidup. Berarti solusinya apa untuk atasi fitnah ini? Dunia cuma dijadikan sebab perantara untuk menuju akhirat. Kalau syahwat berarti banyak-banyak sabar. Berarti kalau kebodohan, biar terhindar dari kebodohan apa? Belajar. Belajar. Ustadz, saya baru belajar nih usia 30-40 ini, baru saya belajar agama nih. Nggak apa-apa. Ya, masih mending. Ada ulama yang baru belajarnya itu, ulama besar. Baru belajarnya ketika usia 60 tahun. Itu pun akhirnya jadi ulama besar. Beliau adalah Al-Is Ibnu Abdissalam, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ketika usia 60 tahun itu baru belajar serius. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pokoknya masih ada kesempatan belajar. Walaupun Ustadz saya masih belajar yang global-global dulu, umum-umum dulu. Iya, yang penting ada yang bisa diamalkan gitu. Keseharian bisa berubah. Yang dulu yang jelek-jelek ditinggalkan, berubah jadi baik gitu. Masih ada kesempatan. Ya, kebodohan diangkat. Kebodohan diangkat itu ya dengan belajar. Belajar, banyak bertanya gitu. Kemudian ada lagi godaan saat akan meninggal dunia. Wah, ketika meninggal dunia, godaannya itu begitu besar. Karena setan akan mengincar manusia di detik-detik terakhir dia mau meninggal. Ketika mau meninggalkan ditalkinkan ya, kalimat apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Suruh talkin. Talkin itu artinya nuntun. Nuntun dia baca kalimat la ilaha illallah. Jika dia sudah ucap itu saat menjelang sakaratul maut, maka dibiarkan. Biar itu jadi kalimat terakhirnya. Karena Nabi SAW itu mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilallah, maka dia akan masuk surga. Sudah ucap, sudah berhenti. Jangan diajak ngobrol lagi. Kalau dia ucapkan masalah lain-lainnya lagi, tuntun dia lagi. Karena biasanya simbah itu malah mikir-mikir sawah, mikir sapi, mikir mobil, mikir kontrakan, dan seterusnya. Masih nanya-nanya lagi. Nah, habis itu tuntun lagi itu. La ilaha illallah, mbah. Nah, biar dia ucapkan lagi. Ya, jadi endingnya itu. Dia tutup dengan itu. Nah, ini karena godaannya besar. Setan akan goda ketika itu. Masalah-masalah dunia dipikirkan. Detik-detik terakhir loh itu tadi. Setan akan berusaha supaya dia tidak jadikan kalimat akhirnya kalimat la ilaha illallah. Setan goda di situ. Sampai-sampai ulama-ulama besar, para sahabat juga, mereka digoda di detik terakhirnya juga. Kalau iman gak kuat, Allah tidak kokohkan tadi imannya, maka dia akan sulit untuk bertahan. Akhirnya tergoda dengan godaan setan tadi. Maka yang bisa bertahan untuk menjawab atau untuk kalimat akhirnya itu la ilaha illallah, orang yang kokoh imannya. Sebagaimana yang Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh ketika di dunia maupun di akhirat. Di dunia yaitu diantaranya dia jawab atau dia mudah untuk ucapkan talqin tadi la ilaha illallah. Ketika di akhirat mudah menjawab pertanyaan kubur. Terus juga ada di sini fitnatil mahya wal mamat. Sedangkan fitnah mati adalah ujian setelah kematian. Ya, ujian setelah kematian. Apa saja ujiannya? Di kubur, dimulai dari alam kubur dengan mendapatkan 3 pertanyaan kubur. Apa saja? Siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini hanya bisa dijawab oleh orang yang imannya benar kepada Allah, imannya benar kepada Nabi Muhammad SAW, imannya benar pada agamanya sendiri, pada ajaran Islam. Maka dia akan mudah lewati ujian di alam kubur. Terus ada juga ulama yang menerangkan bahwa fitnah hidup adalah cobaan ketika hidup dan hilangnya kesabaran. Terus fitnah mati adalah pertanyaan di alam kubur. Berarti sifat doanya bagus sekali. Fitnatil mahya wal mamat. Jadi kalau sudah tahu kayak gitu, renungkan baik-baik bacaan tersebut. Ya, renungkan baik-baik ketika baca doa ini di akhir tahiyat sebelum salam. Terus yang kelima, Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih itu dari kata masaha, mengusap.
Maka ketika ibu-ibu itu berwudu, ada istilah ghosala, ada istilah masaha. Untuk muka Allah itu sebut faksilu wujuhakum. Ya, basuhlah, cucilah ya muka kalian, wajah kalian. Basuh. Basuh itu syaratnya airnya ngalir. Artinya dikumpulkan airnya. Ada istilah yang kedua tadi, masaha, mengusap. Ini pada istilah kepala. Maka Allah katakan tentang mengusap kepala, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Disuruh mengusap kepala. Mengusap bentuknya itu adalah tangan cukup basah, teles saja basah, tidak perlu dialirkan, tidak perlu kumpul air banyak-banyak. Paham? Karena kalau banyak-banyak airnya dikumpulkan, dialirkan, jadi keramas. Kalau keramas tiap kali wudhu repot untuk ibu-ibu. Ya, kalau kepala ingat ya, diusap. Kalau muka namanya dibasuh, dicuci. Bedanya apa? Dibasuh, dicuci, air dikumpulkan. Kalau itu diusap, cukup tangannya apa? Basah. Dan Allah tempatkan sesuatu dengan hikmah, adil, tepat. Ini disuruh basuh, ini disuruh usap. Nggak kebalik itu. Ada bagian yang disuruh usap untuk kemudahan, ada bagian yang disuruh mencuci karena bisa. Terus kalau kaki disuruh apa? Basuh apa usap? Basuh. Tangan sampai siku, basuh. Namun kaki bisa suatu waktu kalau ibu pakai sepatu atau pakai kaos kaki dan sholat dengan sepatu atau sholat dengan kaos kakinya bisa diusap. Dengan catatan sebelum pakai kaos kaki sudah dalam keadaan berwudu. Kemudahan lagi, kakinya cukup diusap, cukup bagian punggung kaki. Tidak perlu detail sampai bagian-bagian bawah. Cukup mengusap apa tadi? Bagian punggung. Cukup sekali usapan. Ini ya, tangannya teles ya, basah ya. Terus diusap gini, set bagian punggungnya. Sekali saja, satu kali jalan. Sekali-sekali lakukan. Sholatnya pakai apa tadi? Kaos kaki, kemudian nggak copot-copot lagi. Dan itu untuk orang mukim berlaku 1 kali 24 jam. Berarti tidurnya yuk pakai kaos kaki terus, ke toilet kaos kaki lagi untuk 1 kali 24 jam tadi. Namun ini bagi orang yang mendapati musim winter atau musim dingin, dia akan butuh sekali seperti ini, ya, karena mau copot-copot kaos kaki repot banget. Dingin, ya, bisa dipraktekkan ketika itu. Nah itu namanya al-masih, masih dari kata masaha, mengusap. Kok Dajjal disebut mengusap? Dajjal itu nanti ada ciri-ciri kita sebutkan di bawah ini. Dajjal itu matanya buta sebelah. Dajjal itu matanya buta sebelah, bukan mata satu. Beda kan? Nah, kalau mata satu cuma satu. Namun apa? Buta sebelah, a'war, buta sebelah. Kalau yang di YouTube itu bilang mata satu, salah. Yang benar apa? Buta sebelah. Nah, disebut al-masih karena matanya ini diusap nih. Tertutup satu, terusap satu, tertutup satu, buta sebelah. Pengertian yang lainnya lagi al-masih itu karena Dajjal itu akan mengusap seluruh muka bumi. Dia akan keliling dunia kecuali 2 tempat saja. Ya, kecuali 2 tempat saja. Mekah dan Madinah. Kecuali 2 tanah suci ini saja. Nah, sekarang lihat. Al-Masih ad-Dajjal adalah musibah besar yang ada di akhir zaman. Sehingga seorang muslim wajib meminta perlindungan pada Allah darinya.
Siapa tahu kita ketemu Dajjal nanti suatu waktu. Siapa tahu. Siap-siap kan? Ya kan ibu ingin umurnya panjang kan? Umur panjang, siapa tahu ketemu Dajjal ketika umur panjang tadi. Ya, makanya kalau minta umur itu pokoknya minta yang baik aja. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Karena kalau sudah ketemu Dajjal itu sudah fitnah lebih besar lagi itu. Ditakutkan malah jadi pengikut Dajjal nanti ini. Terutama emak-emak itu. Nanti ada ceritanya sendiri, nanti saya sebut deh. Nah, sekarang kita lihat beberapa cerita tentang Dajjal. Ada di sini 6 hadis atau 5 ini. 6 hadis. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, hadis pertama, ma baina khalaqa Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Fitnahnya luar biasa. Itu sudah diingatkan dari Nabi terdahulu itu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ingatkan juga nanti di akhir zaman itu akan keluar Dajjal itu. Terus hadis kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang Allah lah satu-satunya yang berhak atas pujian. Makanya kita biasa ucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Tidak boleh memuji yang lainnya secara berlebihan. Yang boleh dipuji dengan pujian sempurna hanyalah Allah. Makanya Nabi SAW itu sarankan, kalau ada yang memuji engkau di hadapanmu, lempar dia dengan pasir. Namun jangan praktekkan tekstual, nanti bahaya. Maksudnya, jangan lakukan kayak gitu. Itu hancurkan dia, itu kamu puji-puji di hadapan dia. Wah, ibu memang luar biasa, bu, baik sekali. Nggak ada sak Jogja ini yang lebih baik daripada ibu. Disanjung tinggi-tinggi, nggak boleh. Depan dia nggak boleh. Ya, kalau disebut di majelis lain kebaikan-kebaikan dia, silahkan gitu. Nggak di hadapan dia. Ya, muji kebaikan dia. Ya, kalau memang benar kenyataannya seperti itu. Namun kalau di depan dia, di depan wajahnya sendiri nggak boleh. Karena yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk dipuji, yang berhak untuk dipuji, sempurna, perfect, ya sampai setinggi-tingginya hanya Allah saja. Manusia nggak boleh disejajarkan dengan Allah, nggak boleh. Nah, dialah salah satunya yang berhak atas pujian. Ya. Kemudian beliau menceritakan Dajjal. Nah, baru Nabi SAW menceritakan Dajjal. Beliau katakan, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumahu laqad anzara nuhun qaumahu walakinni aqul lakum fihi qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamun annahu a'war wa anna allaha laysa bi'awar. Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya. Sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Kenapa sampai disandingkan dengan Allah di sini? Karena Dajjal nanti ada beberapa hal dia bisa melakukan, Dajjal bisa melakukan dengan izin Allah seperti perbuatan Allah. Menurunkan hujan, mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati itu. Macam-macam seperti itu Dajjal bisa lakukan dengan izin Allah. Maka bedanya apa? Allah tidak buta, Dajjal itu buta. Maka kalau Dajjal itu ngaku sebagai Tuhan, nah sudah menunjukkan kelemahannya ketika orang itu melihat mata Dajjal tadi. Terus hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafara, dibaca kafir. Di antara apa tadi?
di antara kedua mata Dajjal. Yang bisa baca siapa? Orang yang beriman. Yang gak beriman siap-siap jadi pengikut Dajjal. Ya, jadi orang beriman tahu ini. Nah, dia buta sebelah, di antara dua matanya ada tulisan kafir. Dalam riwayat disebutkan kafara atau kafirun. Juga kaitannya dengan ini dari Ubadah bin As-Samit, Nabi SAW bersabda, "Inni qad hadastukum anid dajjal. Hatta khasyitu alla ta'kilu inna masiyad dajjal rajulun qasir. Afhaj ja'dun a'war matmusul aini laisa bina'iatin wala hajara. Fa in ulbisa alaikum fa'alamu anna rabbakum laisa bi'awar." Ciri-cirinya lagi nih disebut, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal seorang laki-laki, berarti Dajjal laki-laki. Nah, kalau laki-laki ya berarti manusia, bukan monster. Ya, nanti keluar monster-monster lagi kayak di TV-TV gitu. Jangan gambarin kayak gitu. Nggak boleh gambarin kayak gitu. Ya, nggak boleh tentukan spesifik seperti itu, nggak boleh. Terus seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, di dalam perkataan para ulama membentuk huruf O. Nah. Berambut keriting. Sudah sebutkan ciri-ciri ya. Ini enggak ini ya. Ini lagi sebutkan ciri-ciri ini. Buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta sebelah. Berarti Dajjal nanti ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dajjal itu nanti ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Orang nggak punya iman kayak gitu. Wah, iya ya. Ya, kayak di negeri kita inilah, apa-apa nanti, oh iya ya, dengar kayak gitu ada pengobatan, bisa bicara dengan Nabi, bisa bicara dengan malaikat, oh iya ya, bisa bicara dengan Nabi ya, oh saya mau datang nanti itu. Si siapa itu? Nah, itu ibu-ibu aja hafal itu, saya nggak hafal-hafal. Ada mau, saya mau berobat ini sudah lama nggak sembuh-sembuh loh ini. Ada aja. Coba kalau Dajjal datang kayak gitu coba, ya. Dia bisa sembuhkan orang sakit. Orang-orang percaya nanti kayak gitu. Yang kayak gini aja, yang kecil-kecil aja. Ya, cuma seperti saja orang mau ngikuti, coba lihat jadi pengikutnya ada. Di negeri kita itu. Terus hadis keempat diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi. Jadi Dajjal tadi kan disebut Al-Masih ya. Dia akan mengelilingi muka bumi. Kal ghaisi istadrathu ar-rih. Seperti hujan yang diakhiri angin. Artinya Dajjal itu cepat ketika berjalan mengelilingi bumi. Cepat sekali. Nah, dalil yang katakan Dajjal akan lewati seluruh muka bumi. Lihat di bawah ini kita akan ceritakan. Dajjal itu akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah, dua kota suci. Disebutkan dalam hadis, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah saja. Laisa lahu min niqabiyya naqabun illa alaihil malaikatu safina. Kata Nabi SAW, karena tidak ada satupun pintu masuk dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Berarti pintu masuk Mekah Madinah dijaga oleh malaikat. Maka Mekah Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Orang kafir nggak boleh masuk. Ya, non muslim nggak boleh masuk Mekah Madinah, nggak boleh. Itu kota suci.
Maka ketika masuk di batas tanah sucinya itu ada tulisan itu, yang non muslim lewat sini, nggak boleh lewat lurus sini, nggak boleh. Sudah berhenti di situ. Itu aturan di sana. Nah, Ustadz, ada saya lihat orang Filipina itu masuk situ. Ya, Filipinanya sudah masuk Islam mungkin. Karena hampir sama dengan Indonesia, biasa kirim tenaga kerja ke sana. Orang Filipin itu kirim juga ke sana, dan mereka banyak yang sudah masuk Islam. Banyak yang sudah masuk Islam. Kenapa tertarik kepada Islam? Di antaranya karena tergiur ya dengan dunia terlebih dahulu. Di sana itu untuk pegawai yang kerja di perusahaan Arab yang gajinya belum sampai UMR istilahnya, ya, maka nanti dapat zakat dari perusahaan tersebut. Perusahaan akan pilih orang muslim untuk dapat zakat, sehingga tak terpenuhi sesuai standar tadi. Nanti ditanya, ini kontrakanmu berapa, ini mau berapa, kebutuhanmu berapa, anakmu berapa. Nah, dipenuhi semuanya. Yang non muslim gak dikasih zakat. Maka orang-orang seperti itu milih, ya ngapain saya tetap seperti ini, mending saya masuk Islam, gajinya naik. Pintar tau orang Saudi? Pintar. Maka karena tergiur dengan itu awalnya, akhirnya milih masuk Islam. Apalagi sana dai-dai dari Filipina itu banyak masuk Islam, kemudian dakwahi lagi. Ya, mereka seperti itu. Nah, sehingga kalau itu ternyata masuk sampai di Mekah, Madinah, nah itu ya sudah masuk Islam. Bahkan kalau orang Saudi itu menspesialkan untuk orang-orang Filipina itu dapat haji gratis. 1 tahun itu bisa sampai 10 bis di bawah. 10 kali 45 ya 450 berarti. Dihajikan gratis. Apa kepingin masuk Islam, Bu? Masuk Islam kok. Untuk orang tadi. Untuk apa? Untuk perkuat iman mereka. Kan nanti mereka balik lagi nanti. Mereka balik lagi ke Manila sana. Ya. Biar nanti kokoh sana imannya. Jadi di Mekah Madinah tidak boleh dimasuki non muslim. Nah, Dajjal juga tidak bisa masuk situ. Nah, disebutkan tadi ada penjaganya di antara pintu-pintu gerbang Mekah Madinah. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Berarti kalau ada di situ orang kafir munafik akan keluar dari Mekah Madinah. Allah akan goncangkan bumi dan mereka akan keluar dari situ. Berarti sebenarnya yang selamat dari Dajjal orang-orang beriman. Mau tetap di Mekah Madinah juga, namun munafik yo tetap nggak selamat. Tetap akan jadi pengikut Dajjal. Ya, tetap akan jadi pengikut Dajjal ketika itu. Dan ini juga sekaligus hadis ini menunjukkan keutamaan Mekah dan Madinah. Ya. Namun kalau Mekah dan Madinah, kira-kira kota mana yang paling tenang? Bu, bagi yang sudah ke sana, mana yang paling tenang? Ibu lebih tentram di mana? Madinah. Lebih tentram di situ. Mekah budayanya lebih beda, orang-orangnya lebih beda. Nanti kalau ibu kalau mau belanja lebih enak di Madinah, Bu. Iso nawar. Kalau di Mekah, wah, ibu mau nawar-nawar itu sulit itu. Ini saya kasih tahu aja, ya kan senangnya belanja-belanja tuh, Bu. Itu kalau pintar nawar juga. Ya. Keutamaan dari Mekah Madinah, ujiannya itu berat di situ. Ya, kenapa sampai di situ disebut kota yang suci? Wah, ujiannya berat, apalagi di Mekah. Sampai sholatnya dibuat pahalanya 100.000 kali karena cobaannya lebih berat di situ. Orang saking padatnya, ya, bertemu dengan orang mancanegara, negara macam-macam, mau tawaf, ibu-ibu yang kecil-kecil ketemu dengan orang Afrika besar-besar, disikutlah, diinjaklah, ya. Butuh kesabaran. Karena butuh kesabaran, pahalanya ada, imbalannya ada, balasannya ada. Ya, belum lagi hadapi cuacanya, ya. Macam-macam dihadapi di situ. Ujian-ujiannya banyak. Ya,
Sehingga itu jadi kota yang mulia. Apalagi Nabi SAW memilih dua kota tersebut. Beliau lahirnya di situ, besar di situ di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW akhirnya dikubur di kota Madinah. Kemudian hadis ke-6, ada cobaan berat dari Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'u nahran yajriyan ahaduma ra'yal aini ma'un abyadu wal akharu ra'yal aini narun." Sesungguhnya aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Nanti kita disuruh pilih, kalau bertemu Dajjal diuji dengan itu, dua sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata itu berupa air putih, dan salah satunya lagi api yang bergejolak. Fa imma adrokanna adun faliyati an-nahara alladhi yarahu naran. Kata Nabi SAW, bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatanginya surga yang ia lihat berupa api, yaitu sungai yang dia itu lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Berarti ada pilihan tadi dua ya. Apa tadi? Air putih dan api. Disuruh pilih apa? Api, karena sejatinya itu air yang dingin. Dan air putih tadi sejatinya itu adalah api, dibuat kebalik oleh Dajjal. Fitnahnya sampai seperti itu. Salah pilih jadi masalah. Kemudian Dajjal punya ujian lagi. Nantinya Dajjal akan bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini tahu itu Dajjal. Kamu itu Dajjal, saya tahu. Dan pemuda ini kita tidak bisa tentukan saat ini pemudanya itu yang mana. Nggak boleh ditentukan. Nggak boleh juga ada yang nyatakan pemuda ini sudah lahir dan dia ngaku saya nanti akan bertemu Dajjal. Itu nggak boleh. Ini cuma pernyataan tukang ramal aja. Nggak boleh diyakini. Maka nanti pemuda itu dia tauhidnya lurus, akidahnya itu lurus, dan dia tahu tentang Dajjal. Akhirnya dia dibunuh Dajjal. Dajjal membunuh dia dengan memotongnya dari kepala sampai terbelah jadi dua. Tuh, kengerian itu Dajjal nanti pada hari kiamat. Kelengkapannya nanti saya akan bahas secara lengkap insya Allah besok Selasa kedua di Masjid Kampus UGM. To be continue insya Allah. Rampung. Belum selesai. Itu baru muqaddimah. Biar besok Selasa kedua datang. Insya Allah bukunya nanti ada. Akan keluar buku tentang Dajjal tadi. Dajjal fitnah akhir zaman. Akan keluar bukunya. Ada saya tulis itu ya. Dajjal fitnah besar akhir zaman. Jadi ada 3 buku yang saya sudah tulis nantinya. Yang pertama tentang prediksi akhir zaman. Ada pembahasan Imam Mahdi. Yang kedua tentang turunnya Nabi Isa. Yang ketiga tentang Dajjal. Dajjal nanti akan dijelaskan di Masjid Kampus UGM insya Allah. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Bagaimana tips supaya sholat khusyuk karena masih banyak berhayal? Pikirannya macam-macam di luar, Bu. Sebenarnya kiatnya banyak sekali. Saya bahas ini setiap Senin ketiga di Nurul Asli Deresan sini. Ada kiat-kiat sholat khusus, ada buku lengkapnya. Dan buku itu dipercetakan pada habis. Di antaranya biar konsen ini sebenarnya kembali. Ibu kalau sholat ya itu hatinya mesti hadir, kemudian pendengarannya pasang baik-baik untuk dengar ayat, kemudian hati tadi tidak penuh dengan maksiat. Karena Allah itu katakan kalau kita itu baca Al-Quran disebutkan dalam surat Qaf,
Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya kita bisa ngambil pelajaran, termasuk bisa khusyuk dalam sholat jika hati kita itu ada, itu hatinya sehat, hatinya itu hidup. Aw alqasama, pasang telinga baik-baik. Berarti kalau itu kita dengar imam, berarti dengar baik-baik. Kemudian kalau kita baca sendiri, juga bacaan itu kita renungkan baik-baik. Wa huwa syahid, dan hatinya hadir saat itu. Hati nggak kemana-mana. Kalau hatinya keluar, bawa lagi hatinya itu masuk ke dalam. Namun untuk dapat ini semua, kiat-kiatnya banyak sekali. Itu cuma sebagian kiat untuk bisa khusyuk dalam sholat. Bolehkah kita pede, percaya diri, meyakini kayaknya aku masuk golongan yang masuk neraka yang sifatnya sementara, sebentar saja? Nggak boleh. Atau Ustadz, saya itu masuk surga namun di emperan saja kayaknya Ustadz, nggak bisa masuk tengah-tengah. Nggak boleh juga. Mintalah selamat dari neraka, nggak mampir-mampir, dan mintalah surga yang paling tinggi. Gak boleh jadi orang yang pesimis kayak gini tuh loh. Seakan-akan sudah putus asa gitu. Kayak ini saya yang versi bawah aja deh. Ustadz, wanita yang tidak bisa mencium bau surga, salah satunya wanita yang berlenggak-lenggok. Dosakah saya ketika saya... Aduh, tanya tentang model ini. Ya Bu, dikurangi seperti itu ya. Saya mau bertanya, saat wudhu bagian tangan dan kaki apakah harus diselesaikan bagian kanan dulu 3 kali baru kemudian yang kiri? Urutan wudhunya bagaimana? Lihat, selesaikan yang kanan dulu. Kalau anggota tubuhnya pasangan ya, kanan dulu selesai kemudian yang kiri. Kaki juga, kaki kanan selesai dulu baru kemudian yang kiri. Karena Rasul SAW kata Aisyah, yu'jibut tayammun, sangat senang mendahulukan dengan yang kanan. Ustadz, yang dimaksudkan orang yang masuk neraka sementara adalah orang berdosa yang masih punya iman. Apakah orang tersebut sudah tobat? Kalau sudah tobat, mudah-mudahan tobatnya nasuha, dosa-dosanya terhapus. Kalau dosa-dosanya terhapus, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan, insya Allah masuk surga. Bagaimana caranya memberitahu orang yang lebih tua apabila setiap sholat saya lihat sujudnya lama, sementara doa-doa lainnya cepat? Apabila waktu tahiyat akhir hanya 3 detik, sujudnya lebih lama daripada tahiyat akhir. 3 detik luar biasa itu. Itu at-tahiyatulillahi wa sholawat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cepat banget, itu nggak boleh. Nggak, beritahu pelan-pelan. Sujud iya rukun, namun tahiyat juga masuk rukun. Ada yang mesti itu lama-lama karena sesuai bacaannya dituntut, ya tahiyat akhir itu bacaannya lama sebenarnya dibandingkan ketika sujud. Jadi nasihati tetap sujudnya, apalagi sujud terakhir tidak perlu dibuat lama-lama. Jadi yang tepat yang tadi saya jelaskan tentang sujud terakhir, sujud terakhir tidak perlu lama karena tidak ada dalil tegas untuk memperlama sujud terakhir. Apakah boleh membaca teks dalam sholat? Ayatnya panjang dan kurang hafal. Bacanya bagaimana, Bu? Boleh membaca teks dalam sholat. Ini lagi sholat loh, baca. Gimana caranya? Hah? Kalau pegang mushaf kecil gitu, ya, banyak gerak nanti, banyak gerak. Kalau yang ada, paling mungkin taruh di depan mushafnya, taruh depan, terus ada halamannya dia pengen baca gitu. Biasanya imam-imam kayak gitu. Namun paling afdol tetap baca dengan hafalan dibandingkan baca teks langsung. Walaupun seperti ini sholatnya tidak batal. Apakah boleh menambah nama suami di belakang nama sendiri? Karena kalau di kampung dipanggil Bu nama suami. Misalnya suaminya Selamat dipanggil Bu Selamat gitu Ji. Terus kalau di luar kampung dipanggil nama sendiri. Terkadang ada teman cari dengan nama kecil padahal tidak tahu, ya. Demikian. Tadi yang pertama, nama ya memang akhirnya di beberapa tempat kita akan terkenal dengan kadang orang itu
terkenal dengan nama anaknya, ada yang dikenal juga dengan nama suami. Ibu-ibu dipanggil dengan nama suami. Sebenarnya ada beberapa pembahasan di negeri kita ini sering dibahas memanggil seorang wanita dengan nama suaminya. Yang tepat ini pembahasannya bukan terlarang, karena ayat itu lagi membahas tentang zihar. Zihar itu memanggil istri seperti punggung ibunya. Memanggil istri seperti punggung ibunya. Ini pembahasan lain. Itu zihar, itu pembahasan sendiri. Zihar ini istilah talak yang berlaku di masa jahiliyah. Ketika mau mentalak, mereka nyebut istrinya itu, engkau bagaikan punggung ibuku. Maka itu jatuh kata talak dulu. Lalu Islam larang. Ucapan ini tidak boleh lagi. Nah, kemudian ada yang samakan seperti itu. Padahal, pertama, penyebutan dengan nama Bu Slamet tadi itu tidak menyatakan itu ibunya sendiri. Itu bukan dia nyatakan istri saya ini jadi ibu saya, bukan. Namun ini panggilan dan orang-orang panggil seperti itu, tidak masalah untuk tadi karena niatannya berbeda. Maka innamal a'malu bin niat. Ya, niatannya sudah berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Terus yang satu tadi ada apa tadi? Panggilan dengan oleh teman, akhirnya di luar dia panggil dengan nama sendiri, ketika di kampung tidak dikenal. Nah, mungkin ibu bisa kenalan dengan dua versi berarti. Kalau mau panggil saya nanti di kampung saya nama saya Bu Slamet, gitu aja. Pak Ustadz, apakah setiap muslim masuk surga meski harus melalui neraka? Iya, ada muslim yang masuk surga langsung, ada muslim yang mampir dulu. Ibu-ibu mau yang mana? Nah, langsung. Nggak usah, saya sudahlah, saya mampir aja dulu lah. Nggak usah putus asa kayak gitu, Bu. Mekah dan Madinah adalah kota suci. Apakah orang yang meninggal di Mekah atau Madinah otomatis bebas dari fitnah Dajjal? Mudah-mudahan. Namun kalau sudah meninggal nggak ketemu kan dengan Dajjal. Yang ada ya, bukan yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia tidak akan ketemu Dajjal lagi, karena nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat. Nggak dapat fitnah itu. Tolong dipraktekkan cara mendatangi surga yang dilihat berupa api. Hendaklah menutup mata. Aduh, Bu, ini suruh praktek ke piye toh, Bu? Lalu meminumnya. Tadi yang hadis terakhir itu loh, suruh praktekkan. Ini Dajjal datang, terus nanti suruh milih, merem ya toh. Nah, pilih yang mana gitu, itu maksudnya. Sudah pahami teori aja, sudah lah, Bu. Gak usah praktek-praktek nanti. Insya Allah Dajjal masih lama gitu. Gak usah harap-harap saya mau ketemu Dajjal nanti, Bu. Berdoa, ya Allah itu masih jauh ya Allah, gitu. Gak usah sampai persiapan pakai latihan dulu, nanti gimana ya nanti Dajjal itu kalau saya ketemu ya. Persiapkan iman aja lah sudah. Bagaimana dengan kotoran cicak? Karena di masjid saya masih sering lihat. Sebagian ulama katakan kotoran cicak ini dimaafkan karena sulit dihindari. Kalau terlanjur melakukan tasbih, apa perlu wudhu lagi? Tasbih gini ya, gini. Kalau berangkat ke masjid, ini dihindari. Ya, apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Dilarang aja seperti ini. Kalau tangannya gini nggak apa-apa. Namun kalau yang disilang kayak gini nggak boleh. Mau berangkat ke masjid sampai sholat dimulai sampai selesai. Apakah membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Saat kita sholat berjamaah, kita mengikuti imam untuk rakaat ketiga dan keempat. Kita membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Bagaimana apabila kita belum selesai membaca Al-Fatihah, tetapi imam sudah ruku? Ya sudah, ikut ruku. Imam yang tanggung kurangnya Al-Fatihah kita. Apakah jika mendoakan anak, jika ada permintaan khusus, apakah perlu menyebut namanya atau cukup dengan membaca doa saja? Cukup baca doa saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana cara wudu akhwat jika sedang berihram, sedang tawaf? Wudu batal ketika tawaf, padahal tawaf itu harus dengan wudu. Maka dia permisi dari rombongan, kalau ini dengan rombongan ya, minggir ada di sekitar 10 meter aja ada tempat wudhu. Sekarang sudah disediakan situ, nggak mesti keluar. Di sekeliling tempat tawaf itu sudah ada tempat wudhu, tinggal wudhu di situ. Ada tempat yang perempuan, tempat laki-laki ada.
Setelah kehidupan dunia, manusia akan menghadapi dua siksa, siksa kubur dan siksa setelah hasil timbangan mizan. Iya, ada dua siksa. Namun kalau selamat dari siksa kubur, berarti selamat juga untuk yang berikutnya. Saya pernah sholat duha sekitar 5 atau 10 menit sebelum zuhur. Apa seperti itu boleh? Batasannya 15 menit sebelum zuhur, bukan 5 menit. Terlalu mepet dengan waktu zuhur, nggak boleh. Kalau sholat di pusat perbelanjaan dengan musola tidak terlalu besar dan pas jam sholat penuh, ketika akan keluar musola melewati orang yang masih sholat, terkadang tidak ada sutra di depannya, hanya karpet saja di masjid tersebut. Bagaimana hukumnya? Kalau keadaan umumnya di tempat kita, baiknya tidak lewati orang yang sedang sholat meskipun padat seperti ini. Yang nanti dikecualikan oleh para ulama cuma di Mekah saja, di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram tidak bisa kecuali lewati orang karena tempatnya padat. Makanya Mekah nama lainnya itu Bakkah. Nama lain Mekah itu Bakkah. Bakkah itu artinya super padat. Saking padatnya, punya keringanan. Kalau memang kita tidak bisa lewati, kecuali harus lewati dia ketika dia sedang sholat, dilewati. Karena sudah sulit sekali. Mau nunggu, nanti sebelahnya lagi ada lagi, sebelahnya lagi ada lagi, sebelahnya lagi ada gitu. Maka itu dengan keterpaksaan. Makanya tadi ya, nama lain Mekah itu Bakkah, pakai ba. Bakkah, Bakkah itu artinya padat. Saya bekerja terus di jasa mengurus STNK, KTP, akte kelahiran. Dari mengurus itu saya mendapatkan uang jasa. Kadang konsumen memberi tips untuk pejabat yang berwenang, tapi uang tips tersebut tidak saya berikan karena saya mengurusnya sesuai prosedur, walaupun butuh waktu lama. Uang tersebut saya pakai. Apa uang tips tersebut halal buat saya? Enggak juga. Enggak halal untuk dia, enggak halal untuk yang buat. Dengan yang buat ini cuma minta jasa pembuatan saja, bukan dengan tips tadi gitu. Kalau dengan tipsnya pada pejabatnya nggak boleh, ya nggak boleh juga dimanfaatin. Maka yang ada dicuci harta tersebut, masuk harta haram, tugasnya adalah dicuci. Nanti saya punya kajian khusus tentang harta haram bagi yang tinggal dekat Sleman, di sini Masjid Agung Sleman, setiap Selasa nanti jam 16 sampai selesai. Selasa di Masjid Agung Sleman. Bahas harta haram muamalat kontemporer dari bukunya Ustadz Irwandi. Maaf, anak saya tuli, dia baru bisa mengikuti gerakan sholat. Bagaimana mengajarkan bacaan-bacaan sholat sedangkan dia belum sempurna dalam berucap? Ajarkan semampunya saja, maka dia nanti sholat juga sesuai dengan kemampuannya. Untuk sholat rawatib yang benar sesuai syariat, mohon disebutkan yang lengkap. Rawatib, mau yang minimal apa maksimal? Kalau maksimal 16, kalau minimal 10, kalau yang tengah-tengah 12. Milih yang mana, Bu? Minimal. Ya wes, minimal. Ini versi minimalis nih. Kalau maksimal 16 mau lakukan lengkap, ini versi mazhab Syafi'i. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Total 16 semuanya itu. Qobliyah asar ada 4, qobliyah zuhur jadikan 4. Ya. Kalau jadi minimal qobliyah zuhur cuma 2, qobliyah asar tidak ada, itu jadi 10. Kalau jadi 12, qobliyah asar nggak ada, qobliyah zuhur 4. Kalau safar seorang diri apa boleh? Anak saya laki-laki kuliah di Bandung, saya di Jogja, tidak punya mahram kecuali anak perempuan saya. Suruh anak laki-lakinya pulang sendiri ke rumah ibu di Jogja. Adapun ibu pergi safar sendirian mesti ditemani mahram. Wallahu a'lam. Fatwa saya belum berubah dari dahulu kala sampai saat ini. Ya, fatwa saya nggak bisa saya ubah-ubah itu. Suaminya repot, suruh suaminya pulang pokoknya untuk Anda. Apakah benar sholawat nariyah di dalam artinya terdapat lafaz yang tidak tepat dan itu terlarang? Ada pada lafaz tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu,
dan seterusnya. Pada kalimat ini lafadznya tidak benar karena termasuk bentuk meminta doa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak saya sarankan untuk dibaca. Wallahu a'lam. Baik, demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah meneguhkan kita di atas iman, kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman, diselamatkan dari fitnah dajjal, dan Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa jahanam, dan juga fitnah hidup dan mati. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.